Video ini saya akan menjelaskan skema bintang, skema kepingan salju, tabel fakta dan dimensi, seolah-olah Anda adalah anak berusia 5 tahun. Di sini saya menunjukkan kepada Anda basis data sederhana dari transaksi toko kelontong. Sekarang saya menunjukkan transaksi ini dalam file Excel. Tetapi transaksi ini dapat disimpan dalam basis data relasional seperti Misikil atau Oracle. Dan transaksi ini mewakili penjualan harian yang terjadi di toko kelontong, tempat orang datang untuk membeli kentang, brokoli pisang, dan sebagainya. Dan mereka melakukan pembayaran, ada informasi tentang pelanggan, dan sebagainya. Sekarang satu hal yang akan Anda perhatikan di sini adalah semua informasi tentang transaksi disimpan dalam satu tabel. Jadi ini adalah basis data yang sangat tidak dinormalisasi. Yang dimaksud dengan basis data yang tidak dinormalisasi adalah semuanya disimpan dalam satu baris. Tetapi jika Anda pernah bekerja dengan basis data relational, biasanya orang menggunakan konsep normalisasi ini, di mana mereka akan menyimpan informasi yang berlebihan ke dalam tabel terpisah. Dan alasan mereka melakukan itu adalah hanya memperhatikan ini. Di sini ada informasi tentang pelanggan Peter Pan dan informasi itu diulang. Jadi jika saya menyimpan nama Peter Pan, email alamat pelanggan dalam catatan yang sama, saya harus mengulangi informasi itu. Jadi masalah nomor 1 adalah banyaknya duplikasi data. Besok jika alamat Peter berubah, maka saya harus memperbarui 4 catatan. Dan bisa jadi ada masalah dengan konsistensi data. Jadi yang biasanya dilakukan orang adalah membuat tabel terpisah yang disebut pelanggan. Jadi di sini saya menunjukkannya sebagai lembar terpisah dalam berkas Excel ini, dan mereka akan menyimpan informasi khusus pelanggan saja. Jadi nama pelanggan, email, alamat, dan seterusnya, lalu mereka menetapkan IDE pelanggan untuknya. Jadi di sini part 1 adalah ID-nya. Begitu pula untuk item, katakanlah brokoli pisang. Mereka akan menyimpannya di tabel terpisah. Oke, jadi ada nama item, kategori harga, dan ada ID item. Anda lihat ID, ini sangat penting. Jadi katakanlah ada IDI item 21, pelanggan 401. Sekarang Anda membuat tabel penjualan. Di tempat Anda menyimpan IDI tersebut, jadi di tabel ini, pasabas berarti pizza pandas. 21 adalah kentang, brokoli apapun, dan ada berat pesanan di sini. Sekarang Anda melihat manfaatnya di sini. Di keempat catatan ini, Anda hanya menyimpan 4 row 1. Sebelumnya, di keempat catatan ini Anda harus menyimpan semua informasi. Jadi di sini penggunaan data dioptimalkan, dan besok jika Anda mengubah alamat Peter Pan, Anda cukup mengubahnya di sini. Dan itu akan tercermin di sini. Dan Anda menggabungkan tabel ini menggunakan gabungan SQL, dan seterusnya. Hal yang sama Anda lakukan dengan transaksi. Oke, jadi transaksi, katakanlah ada tanggal ini, ya Anda dapat membuat tabel tanggal terpisah. Tempat Anda dapat memiliki informasi seperti apakah hari kerja atau akhir pekan. Karena Anda mungkin ingin melakukan analitik berapa penjualan saya di akhir pekan dibandingkan hari kerja. Jadi Anda dapat menyimpan semua metadata seperti kuartal, tahun fiskal. Banyak informasi tentang tanggal tersebut di tabel terpisah. Karena ini yang terjadi adalah Anda memiliki tabel penjualan di tengah, dan kemudian di samping Anda memiliki semua tabel dimensi. Jadi di tengah Anda memiliki tabel penjualan atau transaksi. Itu disebut tabel fakta. Di samping apapun yang Anda miliki disebut tabel dimensi, karena menyimpan informasi tambahan tentang transaksi penjualan itu. Oke, jadi di sini saya telah menunjukkan semua kolom dan omong-omong. Basis data kita sangat sederhana. Jadi setting hanya menunjukkan tabel 3 dimensi dalam kehidupan nyata. Bisa ada tabel 4, 6 dimensi. Jadi biasanya di tengah Anda memiliki tabel fakta, dan di samping Anda memiliki tabel dimensi, dan bentuk hubungan ini tampak seperti bintang. Itulah mengapa ini disebut skema bintang. Sesederhana itu, sejujurnya ini bukan ilmu roket. Jadi untuk meringkasnya, dalam skema bintang, di tengah Anda memiliki tabel fakta, di samping Anda memiliki tabel dimensi, dan tabel dimensi mewakili atribut tambahan atau informasi tambahan tentang tabel penjualan tersebut. Biasanya informasi dalam tabel penjualan atau tabel fakta akan berubah secara terus-menerus. Sedangkan dalam tabel dimensi, informasinya tidak banyak berubah. Misalnya Anda memiliki toko kelontong. Anda memiliki sekumpulan produk. Anda mungkin tidak sering menambahkan produk. Jadi tabel produk ini tidak akan berubah dengan frekuensi yang sama. Seperti tabel fakta yang merupakan tabel penjualan Anda. Jadi itulah skema bintang. Sekarang Anda mungkin memiliki skenario di mana Anda memiliki tabel dimensi. Katakanlah tabel pelanggan. Tetapi tabel pelanggan itu dapat memiliki beberapa tabel dimensi lainnya.
Jadi Anda hanya memperluas konsep itu. Jadi di tengah, Anda memiliki tabel fakta. Di samping Anda memiliki tabel dimensi, dan untuk satu atau lebih tabel dimensi. Ini Anda dapat Infidilix, tabel dimensi lebih lanjut. Jika Anda memvisualisasikan bentuknya, ini tampak seperti kepingan salju. Itulah sebabnya disebut skema kepingan salju. Sesederhana itu, proses membangun hubungan antara tabel ini disebut pemodelan data. Pemodelan data adalah sesuatu yang dapat Anda lakukan di alat B, seperti Power BI, Tableau. Selanjutnya, silahkan buat satu pertanyaan dan sertakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan harus sesuai dengan apa yang dijelaskan pada video ini. Setiap orang harus memiliki dot pertanyaan WG berbeda dengan yang lainnya. Kecuali jika tanpa sengaja ada yang sama, maka dimaafkan. Tetapi, buatlah pertanyaan yang berbeda atau jawaban dengan struktur yang berbeda. Tuliskan semuanya di kolom komen pada video ini. Dengan format nama NPM kelas pertanyaan jawaban. Absensi akan diambil dari yang sudah mengirimkan pertanyaan dan jawabannya. Dan jangan lupa tinggalkan like serta subscribe. Dengan subscribe, kalian tidak akan ketinggalan update. Ini adalah tugas individu. Baiklah, jadi saya mengharap Anda memahami apa itu skema bintang dan apa itu skema kepingan salju. Kami juga membahas tabel fakta dan dimensi. Tabel fakta ada di tengah, tabel dimensi ada di samping. Dan kami juga membahas sedikit tentang normalisasi basis data. Jika Anda menyukai video ini, berikan acungan jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda, sehingga mereka juga dapat memahami jargon ini dengan lebih mudah.